Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Safitri Dewi. Saya dari Prodi Teknik Informatika B semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 dari buku yang berjudul Data Communication Networking yang ditulis oleh Behrouz Fauzan. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS komunikasi data. Langsung saja. Pada bab ini terdiri dari 4 pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama adalah komunikasi data, kemudian pembahasan yang kedua adalah jaringan, pembahasan selanjutnya adalah internet, dan pembahasan yang terakhir adalah protokol dan standar. Pada pembahasan yang pertama ini membahas komunikasi data. Komunikasi data itu sendiri adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Agar komunikasi data dapat terjadi, perangkat yang berkomunikasi harus menjadi bagian dari sistem komunikasi yang terdiri dari gabungan perangkat keras atau perangkat fisik dan perangkat lunak atau programnya. Efektivitas sistem komunikasi data bergantung pada 4 karakteristik dasar. Yang pertama yaitu pengiriman, yang kedua akurasi, kemudian yang ketiga ketepatan waktu, dan yang keempat adalah jitter. Selanjutnya yaitu komponen yang membentuk sistem komunikasi data. Komponen yang membentuk sistem komunikasi data itu ada 5. Yang pertama adalah pesan. Pesan adalah informasi data yang akan dikomunikasikan, bentuk informasi populer termasuk teks, angka, gambar, audio, dan video. Kemudian komponen yang membentuk sistem komunikasi data yang kedua yaitu pengirim. Pengirim adalah perangkat yang mengirim pesan data, bisa berupa komputer, workstation, handset, telepon, kamera video, dan sebagainya. Selanjutnya, komponen yang membentuk sistem komunikasi data yang ketiga yaitu penerima. Penerima adalah perangkat yang menerima pesan, contohnya telepon, komputer, dan lain-lain. Kemudian, komponen yang keempat adalah media. Media adalah jalur fisik yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim ke penerima. Contoh, kabel, gelombang radio. Kemudian selanjutnya komponen yang terakhir atau yang kelima adalah protokol. Protokol itu sendiri adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Ini mewakili perjanjian antara perangkat berkomunikasi. Tanpa protokol, dua perangkat mungkin terhubung, akan tetapi tidak dapat berkomunikasi. Selanjutnya yaitu representasi data. Representasi data atau wujudnya data. Representasi data itu juga ada 5. Yang pertama teks, kemudian yang kedua angka, yang ketiga audio, yang keempat video, dan yang kelima adalah gambar. Teks adalah dalam komunikasi data, teks direpresentasikan sebagai pola bit, suatu urutan bit atau disimbolkan angka 0 atau 1. Kumpulan pola bit yang berbeda telah dirancang untuk mewakili simbol teks. Kemudian representasi data yang kedua yaitu angka. Bilangan juga diwakili oleh pola bit, namun kode seperti ASCII tidak digunakan untuk mewakili angka. Angka tersebut secara langsung dikonversi ke angka biner atau menyederhanakan operasi matematika. Kemudian representasi data atau wujud data yang ketiga yaitu audio. Audio mengacu pada rekaman atau penyiaran suatu, maksudnya penyiaran suara atau musik. Kemudian yang representasi data yang keempat yaitu video. Video mengacu pada perekaman atau penyiaran gambar atau film.
Dan representasi data yang terakhir adalah gambar. Gambar juga diwakili oleh pola bit, seperti teks dan angka tadi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, gambar terdiri dari matriks piksel atau elemen gambar, di mana setiap piksel adalah titik kecil. Ukuran piksel tergantung pada resolusi, misalnya sebuah gambar dapat dibagi menjadi 1000 piksel atau 10.000 piksel. Selanjutnya yaitu aliran data. Nah, aliran data ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah simplex. Dalam mode simplex ini, komunikasi bersifat searah, seperti pada jalan satu arah. Hanya satu dari dua perangkat pada tautan yang dapat mengirimkan, yang lainnya hanya dapat menerima. Kemudian aliran data yang kedua yaitu duplex. Tadi yang pertama simplex, sekarang yang kedua duplex. Nah, duplex ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu half duplex. Dalam mode half duplex ini, setiap stasiun dapat mengirim dan menerima, tetapi tidak pada saat yang bersamaan. Sedangkan yang kedua yaitu full duplex. Dalam mode komunikasi full duplex ini, kedua stasiun dapat mengirim dan menerima secara bersamaan. Nah, salah satu contohnya yaitu mode komunikasi full duplex adalah salah satu contoh mode komunikasi full duplex ini adalah jaringan telepon atau smartphone. Nah, sekarang pembahasan yang kedua. Tadi pembahasan yang pertama yaitu komunikasi data, sekarang beranjak ke pembahasan yang kedua yaitu jaringan. Jaringan adalah seperangkat perangkat atau sering disebut sebagai node yang terhubung oleh tautan komunikasi. Node dapat berupa komputer, printer, atau perangkat lain yang mampu mengirim atau menerima data yang dihasilkan oleh node lain di jaringan. Jaringan dapat dikategorikan sebagai jaringan area lokal atau jaringan area luas. Kemudian selanjutnya jenis-jenis dari jaringan ini ada dua. Yang pertama point to point dan yang kedua multi point. Jenis yang pertama point to point. Koneksi point to point menyediakan tautan khusus antara dua perangkat. Seluruh kapasitas tautan disediakan untuk transmisi antara kedua perangkat. Sebagian besar koneksi point to point menggunakan kawat atau kabel untuk menghubungkan kedua ujungnya. Tetapi opsi lain seperti microwave atau tautan satelit juga memungkinkan. Kemudian sekarang jenis yang kedua, jenis koneksi jaringan yang kedua yaitu multi point. Tadi yang pertama point to point, sekarang yang kedua multi point. Multi point juga disebut multi drop. Adalah koneksi di mana lebih dari dua perangkat tertentu berbagi satu tautan. Dalam lingkungan multi point, kapasitas saluran dibagi baik secara spasial atau temporer. Jika beberapa perangkat dapat menggunakan tautan secara bersamaan, itu adalah koneksi yang dibagikan secara spasial. Dan jika pengguna harus bergantian, itu adalah koneksi time share. Selanjutnya yaitu kategori jaringan. Tadi membahas jenis jaringan, sekarang kategori jaringan. Jaringan ini terdiri dari 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu jaringan area lokal atau LAN. Biasanya dimiliki secara pribadi dan menghubungkan perangkat di satu kantor, gedung, atau kampus. Sedangkan kategori jaringan yang kedua yaitu jaringan area metropolitan atau MAN adalah jaringan dengan ukuran antara LAN dan WAN. Jaringan ini biasanya mencakup area di dalam kota atau antar kota. Jadi jaringan MAN ini cakupannya lebih luas dari jaringan LAN tadi. Kemudian sekarang kategori jaringan yang ketiga yaitu jaringan area luas atau WAN, meliputi wilayah geografis yang luas yang mungkin terdiri dari negara, benua, atau yang terdiri dari negara, benua, atau bahkan seluruh dunia. Jadi WAN ini juga bahkan lebih luas
cakupannya dari MAN. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga. Tadi pembahasan yang pertama adalah komunikasi data, sudah. Kemudian yang kedua jaringan. Sekarang yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu internet. Internet adalah sistem terstruktur dan terorganisir. Internet telah merevolusi banyak aspek kehidupan kita sehari-hari. Itu telah mempengaruhi cara kita melakukan bisnis serta cara kita menghabiskan waktu luang. Itu tadi pengertian dari internet. Selanjutnya yaitu sejarahnya internet. Sejarahnya internet pada pertengahan 1960-an, komputer mainframe dalam organisasi penelitian adalah perangkat yang berdiri sendiri. Komputer dari pabrikan yang berbeda tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Advanced Research Projects Agency atau ARPA di Departemen Pertahanan tertarik untuk menemukan cara menghubungkan komputer sehingga para peneliti yang mereka danai dapat berbagi temuan mereka sehingga mengurangi biaya dan menghilangkan duplikasi upaya. Selanjutnya, pada tahun 1967, pada pertemuan Association for Computing Machinery atau ACM, ARPA menyampaikan ide-idenya untuk ARPANET, sebuah jaringan kecil komputer yang terhubung. Idenya adalah bahwa setiap komputer host tidak harus dari produsen yang sama, akan dilampirkan ke komputer khusus yang disebut Interface Message Processor atau IMP. IMPS akan terhubung satu sama lain. Setiap IMP harus dapat berkomunikasi dengan IMP lain serta dengan komputer host yang terpasang. Kemudian selanjutnya pada tahun 1969, ARPANET menjadi kenyataan. 4 node di Universitas California di Los Angeles atau UCLA, Universitas California di Santa Barbara atau UCSB, kemudian Stanford Research Institute atau SRI, dan Universitas Utah terhubung melalui IMP untuk membentuk jaringan perangkat lunak yang disebut Network Control Protocol atau NCP, menyediakan komunikasi antara host. Selanjutnya, pada tahun 1972, Vint Cerf dan Bob Kahn, keduanya merupakan bagian dari kelompok inti ARPANET. Keduanya ini berkolaborasi dalam apa yang mereka sebut sebagai Interneting Project. Makalah darat merek Cerf dan Kahn 1973 menguraikan protokol untuk mencapai pengiriman paket dari ujung ke ujung. Makalah ini pada Transmission Control Protocol atau TCP termasuk konsep-konsep seperti enkapsulasi, datagram, dan fungsi gateway. Dan selanjutnya, tak lama kemudian pihak berwenang membuat keputusan untuk membagi TCP menjadi 2 protokol, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Working Protocol atau LP. IP akan menangani routing datagram, sementara TCP akan bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi tingkat yang lebih tinggi, seperti segmentasi, assembly, dan deteksi kesalahan. Protokol Internet Working dikenal sebagai TCP atau IP. Itu tadi sejarah dari internet. Selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat. Tadi pembahasan yang pertama komunikasi data sudah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu jaringan juga sudah, pembahasan yang ketiga barusan tadi itu internet sudah, sekarang pembahasan yang terakhir, pembahasan yang keempat yaitu protokol dan standar. Ini pembahasan yang terakhir kan, tadi pada bab 1 ada 2 pembahasan, ini yang terakhir yang keempat. Protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Nah, elemen kunci dari sebuah protokol adalah sintaks, sematik, dan waktu. Protokol juga merupakan seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data.
protokol mendefinisikan apa yang dikomunikasikan, kemudian bagaimana dikomunikasikan dan kapan dikomunikasikan. Standar sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan pasar yang terbuka dan kompetitif bagi produsen peralatan dan dalam menjamin interoperabilitas data dan teknologi telekomunikasi dan proses telekomunikasi di tingkat nasional dan internasional. Standar diperlukan untuk memastikan bahwa produk dari pabrikan yang berbeda dapat bekerja sama seperti yang diharapkan. Standar komunikasi data ini terbagi dalam 2 kategori, yaitu kategori yang pertama de facto atau berarti oleh fakta atau konvensi, dan kategori yang kedua yaitu de jure yang berarti oleh hukum atau oleh peraturan. Selanjutnya yaitu elemen-elemen dari protokol. Elemen-elemen dari protokol ini ada 3, yaitu yang pertama sintak, kemudian yang kedua semantik, dan yang ketiga timing atau waktu. Sintak merujuk pada struktur atau format data, yang berarti urutan di mana mereka disajikan. Sebagai contoh, protokol sederhana mungkin mengharapkan 8 bit pertama data menjadi alamat pengirim, kemudian dalam bit kedua menjadi alamat penerima, dan sisa aliran menjadi pesan itu sendiri. Kemudian yang kedua semantics. Kata semantics mengacu pada makna setiap bagian dari bit. Bagaimana pola tertentu ditafsirkan dan tindakan apa yang harus diambil berdasarkan interpretasi itu. Misalnya, apakah alamat mengidentifikasi rute yang akan diambil atau tujuan akhir pesan? Kemudian, elemen protokol yang ketiga yaitu timing atau waktu. Istilah timing mengacu pada 2 karakteristik, yaitu kapan data harus dikirim dan seberapa cepat mereka dapat dikirim. Misalnya, jika pengirim menghasilkan data pada 100 Mbps, tetapi penerima dapat memproses data hanya 1 Mbps, transmisi akan membebani penerima dan beberapa data akan hilang. Itu tadi elemen-elemen protokol. Sekarang komite pembuatan standar. Komite pembuatan standar ini ada 5. Yang pertama yaitu Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO. ISO adalah multinasional badan yang anggotanya diambil terutama dari komite penciptaan standar berbagai pemerintah di seluruh dunia. ISO aktif dalam mengembangkan kerjasama dalam bidang aktivitas ilmiah, teknologi, dan ekonomi. Yang kedua yaitu International Telecommunication Union strip Telecommunication Standard Sector atau ITU-T. Komite Konsultasi untuk Telegrafi dan Teleponi Internasional CCITT. Komite ini dikhususkan untuk penelitian dan penetapan standar telekomunikasi secara umum dan untuk telepon dan sistem data pada khususnya. Pada tanggal 1 Maret 1993, nama komite ini diubah menjadi International Telecommunication Union strip Telecommunication Standard Sector atau ITU-T. Kemudian komite pembuatan standar yang ketiga yaitu American National Standards Institute atau AMSI. American National Standard Institute adalah perusahaan nirlaba yang sepenuhnya pribadi, tidak berafiliasi dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Namun, semua kegiatan ANSI dilakukan dengan kesejahteraan Amerika Serikat dan warganya yang menempati posisi penting. Kemudian selanjutnya komite pembuatan standar yang keempat yaitu Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IEEE. Dalam lingkup internasional ini bertujuan untuk memajukan teori, kreativitas, dan kualitas produk di bidang teknik listrik, elektronik, dan radio serta di semua cabang terkait teknik. Sebagai salah satu
Tujuannya, IEEE mengawasi pengembangan dan adopsi standar internasional untuk komputasi dan komunikasi. Kemudian selanjutnya yaitu komite pembuatan standar yang kelima, yaitu Electronic Industries Association atau EIA. Di bidang teknologi informasi, EIA telah memberikan kontribusi yang signifikan dengan mendefinisikan antarmuka koneksi fisik dan spesifikasi pensinyalan elektronik untuk komunikasi data. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.